lagi bersama MK Surabaya. Salam Mamle dari Mamle Indonesia. Kembali lagi di segmen Jaim Jagongan Iman. Bukan jaga iman, bukan salah. Bukan jaga image, tapi jaga iman dan jaga imun. Mantap. Masih bersama rekan saya Mamat Singlet Dan rekan saya Kopo Aladin. Nah, hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang ini. ngetren Doro. Sesuatu yang saat ini benar-benar booming. Ini keresahan dari dulu ya. Oh ya. Masih banyak yang takut dengan hal itu. Oh. Masih banyak yang terlalu melebih-lebihkan tentang hal itu. Ya kita itu sebenarnya mau ngomong soal Loh. ini. Soal burung merpati ya. Enggak gini loh, banyak konten-konten itu di YouTube, di semua sosmed itu yang pakai tema horor. Nah, horor, tema setan, tema hantu. Nah, kita itu sempat tergoda apa kita perlu bikin konten horor gitu. Betul. Ternyata nggak jadi karena kita takut sendiri. Karena nggak jadi, lalu kita ya karena kita orang beriman Dan kita orang Katolik yang beriman, maka kita mau menggali sebenarnya setan atau horor itu apa? Gimana pandangan gereja Katolik dan seterusnya. Nah, tapi karena ini jagoan iman, maka kita butuh seseorang yang menjadi pakar. Ya, kita butuh imam untuk bicara iman. Ya, kita butuh imam untuk bicara iman. Iya. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Jauh-jauh dari Sasana Krida Jati Jejer, Dan dari tahun rohani, seminari tahun rohani, betul. sepeda motoran dari Mojokerto. Nah, beliau ini katanya Pernah belajar tentang belajar. Tentang itu. Nah, langsung saja kita panggilkan Romo Jatmiko. Selamat datang di UMK Surabaya, Romo. Terima kasih. Mantap. Ya, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya lengkapnya Valentinus Rahmat Jatmiko. Biasa dipanggil Romo. Iya. Kalau ketemu panggil Romo gitu. Saya kalau ditanya asal, lahir itu Surabaya. Lalu dari bayi sampai besar saya di Nganjuk. Terus sekarang orang tua saya di Purwokerto. Jadi saya sekarang rumahnya di Purwokerto. Saya tahbisan tahun 2013 dan sekarang bertugas menjadi pembina atau formator di seminari tahun orientasi rohani di Jati Jejer, Trawas, Mojokerto. Mantap. Tuh. Hari ini kita akan membahas soal ini, Mo. Nah, soal setan. Nah, tapi sebelumnya apakah memang Romo pernah belajar soal ini? Iya. Memang diajarkan. Apa yo? Di mana belajarnya di Iya, apa? belajarnya kita soalnya nggak pernah tahu, Mo. Oke. Jadi sebagai calon imam itu kami belajar filsafat dan teologi. Filsafat itu singkatnya adalah ilmu berpikir rasional. Sementara teologi itu ilmu tentang Tuhan dan segala hal yang berkaitan dengan Tuhan, jadi juga manusia dan sebagainya. Nah, saya dulu kuliahnya di Malang, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang sampai S1, lalu kemudian untuk melanjutkan teologi saya diminta Bapak Uskup untuk melanjutkan di Manila. Nampaknya di Indonesia memang tidak diajarkan secara khusus tentang hal ini dalam pendidikan calon imam, tetapi di Manila ada satu semester saya belajar tentang ini. Apa? Nama mata kuliahnya apa? Mata kuliahnya itu Christian Anthropology. Hah? Christian Anthropology. Christian. Iya, antropologi Kristen. Loh. Oh. Nah, di satu sesi itu di satu pelajaran itu ada subjek tentang angel and demon. Tentang malaikat dan setan. Lalu nanti hubungannya dengan eksorsisme. Mantap. Itu satu SKS gitu ya kira-kira ya?
2 SKS. 2 SKS. Satu mata kuliah. Nah, oke. Sekarang kita bahas mau soal ini. Gini, kita disclaimer dulu. Nah, Disclaimer. Kamu iki. Menjelaskan posisi dulu. Piye? Saya nggak percaya. Oke. oh. Kamu? Saya percaya tapi tidak pernah merasakan secara langsung. Oke. Bentar lagi kesetanan. Tidak pernah bertemu dengan secara langsung maksudnya. Oke. Tapi percaya. Saya percaya. Saya bahwa itu ada. Ada. Saya nggak percaya, nggak pernah ditakuti, nggak pernah kesetanan. Nggak tahu nanti setelah sesi ini mungkin pandangan saya Percaya. berubah ya. Nah, jadi pertanyaan pertama itu, setan tuh ada nggak sih? Dan apakah itu ada sebenarnya? Ya, iman Katolik mengatakan setan itu ada. Hmm. Karena setan itu termasuk golongan yang tidak kelihatan. Oh, Ada puji syukur enggak di sini? Nah, ada mau? Ada. Bisa minta enggak? Tolong Harus ada ya. Harus Pinjam, ada. sorry. Harus Bukan ada ini. minta, Ini pinjam. pastoran lo ya. Harus ada puji syukur lah ya. Iman yang paling mendasar dari iman Katolik itu menyebutkan tentang adanya setan. Kalau nanti teman-teman yang menonton ini bisa membuka di puji syukur nomor 2, itu syahadat kita yang panjang. Syahadat yang panjang. Di situ di awal dikatakan, aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Aku merinding. Nah, itu mau lo yang tidak kelihatan itu mau lo. Jadi yang tidak kelihatan itu ya roh-roh itu, ya salah satunya juga setan itu. Jadi memang ada. Oke. Kenapa kalau dulu kan kita nyebutnya misalnya zaman dulu namanya Holy Ghost misalkan. Itu kan malaikat. Nah, tapi sebenarnya setan ini apakah juga malaikat atau gimana? Maksudnya rasionalisasinya rasionalitas setan itu piye? Disebut Holy Ghost tadi karena itu bahasa Inggris. Ghost Iya. itu sebenarnya bukan hanya setan tapi mengatakan roh. Roh yang kudus, Ya. Holy Ghost. Nah, setan itu juga adalah roh. Dia pada awalnya diciptakan Allah juga. Dia adalah malaikat. Malaikat itu sebenarnya adalah nama jabatan atau posisi. Kodratnya adalah roh murni. Dia adalah malaikat yang memberontak, tidak mau menurut pada Tuhan, lalu lari dari surga. Dia membentuk kerajaan sendiri, kerajaan jahat, kerajaan si iblis. Begitu. Saya tuh itu tadi saya nggak percaya. Saya lebih percaya ini. Misalnya kayak arwah orang meninggal itu masih ada di sekitar kita. Nah, gitu-gitu saya masih percaya. Oh, Tapi bagi orang awam kan itu digeneralisasi semua Arwah itu Setan. Arwah yang jahat, ya. arwah yang gentayangan tuh setan. Nah, Padahal bapak ibuku wis gak ono lho. Mosok Nah. gentayangan kan gak mungkin. itu. Kalau iman Katolik mengatakan orang yang mati itu langsung ke 3 tempat, atau ke neraka, atau ke surga, atau ke api penyucian. Tidak ada namanya arwah gentayangan. Oh. Tidak ada namanya orang mati lalu merasuki si A, lalu ngomong, hei anakku, Oh iya. apa kabar? Oh. Itu hanya acara TV ya. Yang terjadi kemungkinan, bukan kemungkinan tapi pasti, bahwa si iblis ini menyamar menjadi arwahnya orang mati, lalu seolah-olah mendatangi kita, menyapa kita, mengatakan, oh aku baik-baik saja, kamu baik-baik saja. berarti banyak sekali iblis yang berkeliaran di dunia ini. Iya, memang. itu siapa? Mereka itu Karena begini ya, iblis itu karena tadi awalnya adalah malaikat, terjadi sebelum penciptaan manusia. Jadi Allah itu kan menciptakan dunia roh, dunia material, fisik, lalu baru menciptakan manusia. Allah mempunyai rencana-rencana yang kemudian dikomunikasikan oleh
roh ini, para malaikat ini, bahwa dia akan menciptakan manusia, dan kemudian melalui manusia inilah Allah akan memberikan jalan keselamatan, manusia akan memahami Allah dan sebagainya. Karena manusia ini sebenarnya kodratnya lebih rendah daripada malaikat, daripada roh. Karena kita berbadan, roh yang terpenjara dalam tubuh ini. Sementara mereka adalah roh yang murni. Bisa ngapain aja, terbang ke sana kemari, bisa begini-begini tadi. Nah, karena Allah lebih memperhatikan manusia, maka setan itu marah. Ada yang marah dari antara malaikat, memberontak, tidak mau taat. Mereka pergi dari hadirat Allah, mencobai manusia, menggodai manusia dari awal mula sampai sekarang, sampai akhir zaman, supaya manusia ini juga ikut jatuh bersama dengan mereka, masuk ke neraka. Begitu. Berarti Tuhan tidak menciptakan setan. Tuhan menciptakan malaikat. Menciptakan roh murni. Lalu yang di kuliahnya Romo yang angel dan demon itu ya itu. Iya. Terus demon. terus pendaftaran jadi setan tuh piye? Di antara malaikat itu yang dipahami oleh manusia, salah satunya adalah Santo Thomas Aquinas yang dia juga mempelajari ini. Ada urutan ranking Kasta. seperti dalam kemiliteran, Pangkat jabatan. jabatan. Ada jenderal, lalu ada anak buahnya, satu jenderal membawai berapa ratus atau berapa ribu tentara begitu. Nah, ketika si satu jenderal ini dia memberontak, dia akan membawa anak buahnya semua. Maka ya memang ada begitu banyak malaikat yang jatuh. Berusaha menarik manusia kepada mereka. Berarti misal nih, kalau saya dipanggil Tuhan, misalkan, terus ada yang ini lah barang. ya moro-moro aku dipanggil piye? Loh, kamu sudah pasti dipanggil. Tapi belum tahu Kita kapan. semua sudah pasti. Iya. Berarti saya tidak bisa jadi Setan. Nggak bisa. Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Sudah ada porsinya masing-masing. Oh, ya. Apakah kita harus percaya dengan keberadaan mereka? Harus percaya. Kalau nggak percaya ya bagaimana kita bisa melawan mereka? Harus dilawan. Ini juga kita soal melawan si jahat, melawan si iblis. Nah, kalau konteks melawanku piye? Karena tadi itu dia mau menarik manusia menjauh dari Allah, kita harus melawan supaya kita tidak tergoda. Karena kerjaannya setan itu menggoda manusia. Untuk jatuh dalam dosa. Iya. Iya. Ketika manusia jatuh dalam dosa dan itu dilakukan terus-menerus, maka dia berada dalam kekuasaan setan. Nah, kalau itu saya percaya. Iblis yang membisiki untuk berbuat Iya, jahat. kalau itu Artinya kan percaya bahwa setan itu ada. Iya, tapi bukan dalam bentuk yang itu, yang pesen sate itu yang. Iya. Nah, kalau itu memang konteks budaya. Iya. Konteks budaya bahwa ada, kalau di Indonesia kita mungkin mengenal pocong, gendruwo, kuntilanak, macam-macam begitu. Di negara lain ada macam-macam bentuk juga. Iya. Nah, itu termasuk setan atau arwah atau roh? Ada seorang romo tuh mengatakan waktu saya ikut seminar tentang ini, karena itu setan jalanan. Iya. Ecek-ecek, receh. Receh. Hanya menggodai supaya orang takut gitu. Percaya ya harus, tapi takut harus enggak. Kalau yang di level itu saya percaya iblis yang tahu-tahu membisiki kita untuk berbuat jahat. Ayo kamu marah sama istrimu. Wah, itu ada bisikan-bisikan. Itu ya saya percaya. Iya. Tapi kalau yang bentuk-bentuk setan jalanan gitu saya tidak percaya. Tapi takut. Maksudnya saya nggak percaya yang jalanan-jalanan gitu, tapi ya ojo ditantang-tantang ngono. Iya. Kayak kon wani turun nang kuburan ya mau. Nah, jangan. Kita tidak menantang, tapi kita harus membentengi diri dengan hidup rohani supaya kita tidak takut dengan mereka. Oke. Nah, tapi apakah gereja Katolik percaya dengan adat istiadat yang misalnya 7 hari, 40 hari yang itu mengatakan bahwa selama 40 hari arwah itu gak pulang. Belum ke sana. Belum ke sana. 7 hari masih ada di sekitar rumah. Iya, katanya gitu. Sebenarnya enggak.
7 hari, 40 hari itu mengambil konteks budaya setempat. Iya. Misa arwah ini hanya ada di Indonesia. Oh iya. Pengalaman saya di Filipina tidak ada 7 hari, 40 hari itu kan. Misa arwah ada. Yang terjadi di sana justru misa, mereka menyebutnya misa kebangkitan begitu. 7 hari setelah orang itu ketika orang itu meninggal sampai 7 hari mereka misa terus. Lalu mendoakannya kapan? Kalau orang luar negeri setahun sekali ketika hari arwah itu. Oh, hari 2 arwah November. sedunia. 2 November mereka berjaga-jaga semalaman, memasang lilin di depan rumah, juga ada yang berjaga di kuburan. Mereka percaya bahwa di saat itu ketika orang berdoa mendoakan arwah, maka ini sebagai bekal bagi yang mereka yang meninggal untuk masuk surga. Iya. Menyalakan lilin itu juga sebagai tanda bahwa orang yang hidup ini mengingat yang meninggal, lalu mereka juga didoakan terus. Berarti Nah, bukan ini arwah dengan setan dua hal yang berbeda. Kalau tadi saya mengatakan arwah itu tidak bisa gentayangan, iya, tetapi Tuhan juga mengizinkan roh orang mati atau arwah itu datang ke kita. Tetapi sifatnya hanya untuk minta doa. Minta doa dan cepat sekali. Cepat sekali maksudnya? Tidak lama-lama, nggak ngopi sih. Jadi dia datang, le doakan aku le. Gitu. Dah, Bisa lewat mimpi macam-macam Bisa. gitu ya. Oh iya. kalau itu di Katolik memang dipercaya begitu. Boleh. Lalu yang sering disebut itu yang apa? Lucifer, nama-nama itu beneran itu, Mas? Nah, pertama malaikat itu punya nama, tetapi kita juga tidak tahu nama mereka sejauh Allah tidak mewahyukan nama itu kepada kita. Yang kita tangkap dari kitab suci adalah 3 malaikat agung itu, Mikael, Rafael, Gabriel. Yang lain kita tidak tahu. Lucifer adalah panglima tertinggi dari si setan itu, dari bagian malaikat yang dia memberontak menjadi. Itu disebut di kitab suci, Mas? Disebut di kitab suci di mana ya? Lupa saya. Saya Ada, juga ya? jarang baca, Mas. Itu soalnya bahasa Latin memang. Lucifer itu kan artinya pembawa cahaya. Lahir dari Maka memang agak rancu ketika kita ngomong Kristus pembawa cahaya. Kalau dalam bahasa Latin ya Lucifer. Sama Lucifer, sang cahaya. Ya. Kalau sempat saya lihat di salah satu channel YouTube itu yang ngomong tentang di malam Paskah Exultet, dalam bahasa Latin di Roma itu ada ngomong tentang Lucifer. Lucifer kok masuk? Ya bahasa Latin memang. Kristus adalah Lucifer, pembawa cahaya. Ya. Lucifer sebagai nama, dia adalah malaikat yang jatuh, yang memberontak tadi. Itu dia sekarang ngapain, Mas? Kerjaannya apa? Pertanyaan macam apa itu? Pertanyaan yang sulit dijawab. Kalau untuk setan ya, apa yang dianjurkan gereja pada untuk kita umat. untuk kalau ketemu dengan setan-setan ini? Nah, pertama harus tahu, tadi kita sudah tahu bahwa setan itu kerjanya menggodai manusia supaya menjauh dari Allah, menjauh dari apa yang sudah diajarkan Yesus, diteladankan hidup cinta kasih, persaudaraan, bersatu dan sebagainya. Sebaliknya, setan itu ingin supaya manusia saling membenci, terpecah belah, perang dan sebagainya. Nah, maka yang harus dilakukan adalah kita harus terus mendekatkan diri pada Tuhan. Ya, baca atau mendengarkan kitab suci, sabda Tuhan, ajaran Bapak Gereja, berdoa secara rutin, setia, tekun itu. Baik pada sesama. Iya, itu efeknya tuh. Kalau kita bisa membaca kitab suci, tahu sabda Tuhan, ya kita akan saling mengasihi, saling bisa hidup baik dengan orang lain gitu. Karena kita manusia, maka pasti rasional dari manusia itu membandingkan mereka dengan kita. Iya. Kita pasti bertanya, para setan-setan itu sebenarnya pertama tinggal di mana? Terus apakah mereka itu makan? Apakah mereka itu punya kebutuhan apa misalnya?
Ya. Nah, kalau tinggalnya itu di mana? Perumahan. Di Di klaster. rumah demit permai. Duit perumahan. Karena kan banyak yang ngomong ada pohon beringin, terus ada Iku omahe Pak RT iku. Pak RT nih. pohon beringin, terus ada di misalnya saya pernah tahu cerita kalau misalnya ada rumah kosong itu pasti tiba-tiba dia Kumpul di ngejok situ gitu. ya. Kumpul kebo. Ya, pertama tadi kembali setan itu adalah roh. Yang namanya roh, dia lebih sempurna daripada manusia. Roh tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dia bisa kemana saja, ngapain aja dengan bebas. Maka sebenarnya tidak butuh tempat tinggal, tetapi dia menguasai. Bahasa Inggrisnya itu possess. Posesif. Kalau orang Indonesia menerjemahkan kalau dalam konteks ini kerasukan. Kerasukan. Dirasuki, diposes, dikuasai gitu loh. Nah, roh jahat, setan, iblis ini menguasai manusia, juga menguasai tempat-tempat tertentu, tempat-tempat yang jarang ditempati, didoakan, atau ya tempat-tempat yang katakanlah kosong, lembab, itu juga menjadi tempat yang dikuasai oleh setan. Juga yang didedikasikan atau diperuntukkan untuk setan itu, Apa itu? entah sadar atau tidak sadar. Misalnya ini budaya Jawa. bisa Jawa, tapi ternyata tidak hanya di Jawa, di Banyak. Filipina juga. Heeh. Jadi orang membangun rumah kadang-kala ada menanam kepala sapi atau kepala kerbau. Nah, itu sebenarnya tanpa sadar mempersembahkan tempat ini untuk si jahat, si setan itu. Maka lalu orang merasa kok rumahku ada suasana ndak enak, ada Iya, suara-suara, ada gangguan. Salah kon nandur. Ndase sapi. Kadang-kadang bukan yang punya rumah yang menanam, Oh. tukangnya yang menanam supaya dia selamat. Padahal dia untung Loh. kan? Oh. Supaya dia selamat dalam membangun rumah. Iya, iya. Oh, supaya waktu pengerjaan dia tidak kenapa-kenapa Iya, gitu. Nah, Malah yang punya rumah yang dirugikan. Yang kena. kalau begitu apakah setan tuh makan? Karena kan tadi ngomongnya kan roh itu lebih di atas manusia, Iya. tidak terbatas ruang dan waktu. Apakah dia makan? Kayaknya enggak. Kayaknya enggak. Kayaknya enggak. Saya juga nggak pernah lihat makan. Saya cuma lihat Susana makan melati. Kayaknya, Ya itu mau pesen kayaknya sate. enggak ya. makan, enggak mandi ya. Iya. Tapi kenapa orang-orang itu ada yang memuja setan? Nah. Ada yang memuja. Misalnya tadi kepala sapi itu. Hmm. Ada yang memuja setan, ada yang misalnya pesugihan misalnya. Kalau di Jawa, ada Jawa itu kan banyak sekali pesugihan dan kawan-kawan. Kalau itu aku nggak heran karena mereka pingin jalan yang pintas. Tapi ada misalnya yang paling heran itu adalah tumbal. Oh iya. Nah, Tumbal. setahu saya yang punya kuasa untuk memanggil arwah, memanggil kita untuk pulang ke rumah itu adalah Tuhan. Tapi ada yang mengatakan bahwa tumbal itu bisa membunuh orang. Padahal misalnya nih, saya nggak ada hubungan sama sekali. Ada seseorang yang nggak suka sama saya, lalu saya tumbal, mati. Gitu. Tumbal itu begini. Saya mau kaya, saya datang pada setan, saya minta kekayaan dong. Lalu dia minta bayaran. Tak beri kekayaan, kamu memberi apa? Oke, saya memberi anak saya ini. Oh. Saya serahkan pada setan. Itu bisa. Jadi setan menguasai si ini yang dijadikan tumbal. Jadi bukan beda dengan korban, misalnya korban santet itu enggak. Iya, iya. Itu orang yang berbeda. Dia bukan tumbal tapi korban santet orang. Nah, karena setan itu lebih dari manusia, dia punya kekuatan yang luar biasa. Dia menunjukkan kepada manusia, lalu manusia terpesona dengan kekuatan itu yang nampak secara langsung instan, Iya, iya. sehingga memuja si setan ini. Berarti setan itu punya kuasa untuk membunuh kita. Kalau kuasa membunuh lebih dikatakan kekuatan ya, bukan kuasa. Dia punya kekuatan untuk membunuh manusia. Tadi sempat ngobrol dengan Romo Luis itu film Emily Rose.
Iya, itu coba yang tua. Nggak tahu saya. Saya nggak pernah nonton karena ngeri. Emily Itu tentang eksorsisme dari seorang gadis yang kerasukan. Oh. Lalu pada akhirnya si imam yang kemudian dituntut di pengadilan karena dianggap menyiksa si gadis ini akhirnya mati Iya. karena dia begitu dikuasai oleh si setan hingga bukan hanya jiwanya tapi juga badannya dihancurkan oleh si setan ini. Iya. Akhirnya ya mati. Iya. Ada dua versi tentang setan. Jadi tadi saya mengatakan bahwa dia menunjukkan kekuatan yang luar biasa supaya manusia menyembah dia. Tapi ada juga dia seolah-olah mau merendah, membujuk manusia dengan diam-diam. Seolah-olah manusia ini yang kuat, seolah dia yang menguasai setan, dia yang mampu melakukan sesuatu atas si setan ini sehingga manusia merasakan kesombongan luar biasa. Misalnya menangkap setan, Nah. masukkan ke botol, Oh, seolah-olah atau jin masukkan ke botol. Iya. Ghostbuster Padahal ini roh. Bagaimana roh bisa dimasukkan ke botol? botol. Pembohongan yang luar biasa, pembohongan publik. Mm. Sekarang kan ada orang yang pakai jimat, Pakai tit. pakai Kenapa disensor? siapa sih ngomong titikku siapa? Baik, Om. Enggak, jimat. Nah, itu berarti kan katanya itu ada isinya. Nah, isinya itu kan berarti kan setan. Nah, kok mau dia kok dikongkon-kongkon mlebu ning Ya supaya manusia percaya pada dia, tidak percaya pada Allah. Oh. Dan cerdiknya, liciknya setan kan dia memberi sesuatu secara instan. Iya. Aku minta kekayaan, oke, pling, tit, jadi. Tadi Tapi kan nggak pernah terjadi. di Masa siapa? ono sing ngono? Ono lah. Nggak ada. Sopo? Mana di mana di Indonesia? Apa? Orang yang langsung minta aku minta kekayaan, cling dadi terus di mana? Ada. Yang ada nanti di komen ya. Di Ya. mana? Nggak ada. Ya pokoknya kalau ada di situ. Semua yang praktek-praktek kayak gitu itu kebohongan semua. Yang melipat gandakan uang. Katanya itu pakai kekuatan setan, ditangkap polisi ya meneng deh. Kamu dengar nggak cerita yang Iya. siapa dukun di mana itu yang Dimas Kanjeng katanya di depan menunya soto jadi dua gini. Aku dengar wis guyu jan iki opo-opoan iki orang percaya kayak gitu. Buktinya dia ditangkap ya meneng ae. Iya, Maksudnya lek dia punya kekuatan. Biasanya kalau setan asli dia tidak publikasi seperti itu. Iya, tidak seremeh itulah. Oh. Tapi ada gitu loh. Iya, gini loh maksud saya opo lalu orang percaya jimat apa dipedap tangan Loh, yang kekayaan. kebal itu misalnya. Saya nggak percaya mu. Kebal-kebal ya mungkin dia latihan fisik kan ada teorinya tuh. Ya angel lah. Lek wis mau enggak percaya kuis. Enggak, gini loh konsepnya itu dia itu kekuatannya lebih besar dari kita ngono. Maksudnya kerjaannya itu gak remeh-temeh. Remeh itu. Semuanya dimulai dari hal yang remeh-temeh. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Itu prinsipnya. Jadi setan itu menggodai manusia dari awal mula ketika kejadian apa yang dilakukan dia mewujudkan diri ular, menggodai Hawa. Oh. Enak. Sepanjang kitab suci, kalau membaca kitab suci di Wahyu dia Iya. jadi apa? Kitab Wahyu jadi naga. Jadi naga. Dari ular yang kecil dia jadi naga. Dia akan bekerja sembunyi-sembunyi, pada akhirnya dia akan mau memunculkan wujudnya yang asli. Jadi sama dengan kehidupan kita, dia akan sedikit-sedikit. Iya, iya. Iya, gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa Mas. Njupuk Bir gak apa-apa bir. Didi ae. Lama-lama ya dia akan menunjukkan kekuasaan, efeknya, rusaknya manusia, tumbalnya tadi. Terus yang terakhir mau. Ada dari kita itu yang katanya yang kalau kita sebutkan indigo. Indigo itu bisa melihat
Bisa melihat IndiHome. melihat ini jaringan internet. Kak, melihat Kalau Indigo itu penjelasannya gimana, Mas? Indigo kalau dari iman Katolik itu sebenarnya juga dari kuasa si jahat, bukan anugerah, bukan karisma Tuhan, enggak. Oh. Indigo lalu orang punya kemampuan untuk melihat, berdialog dengan roh jahat, setan, itu bukan karunia, bukan karisma dari Tuhan. Dia memang dibuka oleh si jahat supaya ada yang merasa takut, ada yang merasa dirinya hebat karena bisa melihat itu. Jadi juga itu mesti ditutup sebenarnya. Iya, kalau ada orang yang ngeklaim gitu, saya punya kemampuan itu Indigo itu, baiknya gimana? Ya wis jangan jangan dilawan, tapi sebenarnya kan itu bukan hal yang baik gitu. Seingat saya saya ketemu beberapa orang yang begitu, mereka juga merasa tidak nyaman dan bisa melihat wajah aslinya sih. Sampai ada yang ngomong, wis Romo ndak usah pengen tahu, jelek gitu. Saya ndak pengen tahu Pak. Iya. Nah, kalau misalnya ya kayak itu tadi Mas Yudit itu, kalau yang menunjukkan diri itu berarti setan yang receh-receh. Setan jalanan. Daripada energi kita dihabiskan untuk ketakutan untuk soal yang receh-receh gitu loh maksud saya. Iya. Mending takut pada yang jauh lebih besar. Misalnya ini yang kasus pelecehan seksual, tahu enggak yang mana di Inggris? Yang di Inggris itu siapa itu? Orang Katolik itu ya. Renat Sinaga misalnya. Itu pekerjaan iblis itu. Saya percaya itu. Iya. Itu jauh lebih serem daripada. Dan konteks itu kan iblisnya sendiri tidak terlihat, yang terlihat si Sinaga itu. Iya. Itu dia melakukan berkali-kali dengan penuh kesadaran, direkam. Itu iblis beneran. Itu orang baca berita itu kan komentarnya pasti spontan langsung iblis iki. Nah itu maksud saya gitu. Itu yang lebih mengerikan. Maksudnya energinya difokuskan ke situ gitu. Bagaimana cara menghadapi yang kayak gitu. Setan itu memang menyerang manusia selain juga dari hal-hal yang kita bilang receh-receh tadi, soal kekayaan, jimat, macam-macam. Yang perlu diwaspadai adalah ketika setan menggoda manusia seperti menggoda Hawa dan Adam di Taman Firdaus. Setan masuk melalui jalan dosa. Ada 3 tahap ketika setan menguasai manusia. Pertama itu posesi, yang obsesi, lalu menjadi opresi, dan kemudian menjadi posesi, itu yang tertinggi. Obsesi ketika setan itu menggoda manusia dan manusia mau menggoda untuk berbuat dosa apapun itu, lalu kecanduan untuk melakukannya terus menerus. Itu. Kalau tadi dicontohkan soal si Renard tadi, itu dilakukan terus menerus, dia menjadi kecanduan dan dia akhirnya punya pikiran-pikiran, gambaran-gambaran yang kuat untuk terus melakukan itu. Dorongan seksual, lalu suara-suara yang menghina Tuhan atau melepaskan diri dari Tuhan. Pikiran untuk bunuh diri itu nanti pada opresi. Jadi ada serangan, kalau sudah begitu setan akan menyerang secara fisik juga. Contoh di film itu nanti kalau melihat lupa judulnya. Yang suster itu apa? Sebelum Denan itu apa? Falak itu sambungannya dari apa? Conjuring itu kan saya yang menonton itu soalnya. Jadi ada memar di tubuh, gangguan di rumah, suara-suara insomnia, terbangun di pagi hari jam 3, itu gangguan eksternal, itu operation. Lalu kalau orang ketakutan terus pada itu, lalu dia akan menjadi dikuasai kalau tidak ada bantuan dari imam atau orang-orang yang bisa membantu lewat doa begitu. Obsesi, opresi, posesi. Obsesi itu kehendak jahat gitu ya? Iya.
mungkin kalau misalnya di dunia aslinya, misalnya saya pernah bukan merasakan ya, saya pernah tahu teman saya misalnya, dia misalnya pertama depresi, lalu dia itu mulai menggores-gores tangan. Oh, iya, ada iya. orang yang Iya. beberapa yang Iya. Itu opresi. ya maksudnya Depresi. mungkin bayangan teman-temanku, oh kok diangkat terus dilempar karo demit ngono loh. Nah, mungkin yang lebih mengerikan itu yang kita secara nggak Menyiksa sadar diri. itu menyiksa Iya. diri sendiri, lalu Nah itu harus dibantu memang untuk disembuhkan, tapi memang bukan hal yang mudah, bukan sekali dua kali doa lalu selesai, enggak. Si orang yang membantu dan orang yang mengalami itu juga harus sama-sama berdoa, sama-sama memperbaiki diri. Lewat apa? Kalau kita ya punya sakramen pengakuan dosa, sakramen Ekaristi, itu membantu untuk kita bisa kembali kepada Tuhan dan bebas dari cengkraman si jahat, si iblis ini. pesan teman-teman gimana mau di apa ya untuk menanggapi film bukan tontonan yang membahas soal Iya. itu, karena pasti ada yang hanya itu sebagai hiburan diri, Iya. ada yang menyaksikan itu sampai gak esok turu. Film itu ada dua yang atau tontonan atau cerita, ada dua. Pertama memang fiksi, yang kedua biasanya ada tulisan apa dari kisah nyata. Meskipun demikian juga didramatisir atau dibuat besar supaya menarik. Kalau enggak ya enggak laku. Nah, mesti menambah wawasan memang dalam hal iman supaya tahu mana yang asli, mana yang sesuai dengan iman Katolik, mana yang hanya rekaan biasa, rekaan khayal begitu loh. Ya. Begitu. Supaya juga mengerti bagaimana saya menanggapi misalnya dalam situasi nyata, apakah ini sungguh setan atau bukan. Saya malah tertarik yang tadi tahapan itu tadi, obsesi, opresi, lalu posesi. Jadi waktu di tahapan obsesi ini yang harus didampingi. Teman-teman muda itu harus didampingi karena itu berupa kehendak jahat, kecenderungan, keinginan untuk berbuat hal-hal yang jahat, untuk melakukan hal-hal yang jahat itu berarti sudah dikuasai pelan-pelan Pelan-pelan. oleh iblis lewat kehendak. Lalu yang opresi itu sudah mulai itu tadi menyiksa diri, mungkin badannya sudah mulai Kurus. sakit-sakit, Dosa. Jadi pintu masuknya adalah dosa. Maka setan menggoda manusia untuk berbuat dosa, dan kita mesti sadari, kita akui dengan rendah hati bahwa kita ini manusia yang semua jatuh dalam dosa. Iya. Orang yang jatuh dalam dosa kecenderungannya seperti Adam dan Hawa, sembunyi, jangan sampai ketahuan. Sementara kemudian gereja Katolik mendapat wahyu dari Yesus Kristus bahwa Allah itu Maha Kasih. Kamu berdosa balio, ngakuo, bertobato. Maka gereja juga kemudian meresmikan pengakuan dosa ini sebagai bentuk nyata bahwa Allah itu mengampuni kamu, jauhi dosamu. Yang lalu sudah berlalu, kita lupakan, buat hidup baru, new normal. Mengucapkan dosa kita waktu pengakuan dosa itu berat sekali loh. Iya, saya sebagai imam pun juga mesti rajin mengaku dosa, dan saya juga mengalami kadang-kala dalam rutinitas mengaku itu, kok podo meneh, kok sama lagi. Tapi ya Allah itu Maha Ampunnya tak terbatas, lagi dan lagi ya ayo lagi dan lagi. Allah tidak pernah bosan. Kita saja yang bosan untuk datang mengaku dosa. Tadi yang obsesi itu apa sih, mungkin teman-teman muda perlu mewaspadai teman-teman dekatnya. Obsesi itu yaitu dosa yang dilakukan terus-menerus, yang kita lalu tidak mau bertobat karena merasa belum pantas atau aku belum bisa memperbaiki diri, aku berbohong,
lalu diulangi lagi. diulangi lagi, terus. Itu akan menjadi kebohongan yang banyak, yang menjadi dosa yang menumpuk. Aku mencuri sedikit kopi Mas Yudit. Ini kopi ini, Bang. Kayaknya lho kode iki. Mengambil milik orang sedikit, nggak ketahuan aku terus kecanduan terus. Lalu Tuhan mengundang untuk bertobat. Ndak saya belum mampu untuk bertobat. Ndak bisa, kita ndak ada yang mampu untuk bertobat dengan usaha sendiri. Iya. Pengakuan dosa menjadi pintu awal kita untuk bertobat. Maka saya seringkali mengatakan, wis yo selesai. Ini awal baru, keluar dari sini kamu jadi manusia baru. Jangan berbuat dosa lagi. Mantap. Oke, cukup panjang ngomong kita soal kesimpulannya. Yang pertama, Tuhan tidak menciptakan setan. betul. Menciptakan malaikat. Tapi ada yang nyeleweng. Pemberontak. Terus iman Katolik mempercayai hal-hal yang tidak kelihatan. Betul. Yaitu tadi roh-roh itu. Bentuknya bisa macam-macam. Intinya setan itu mau menjauhkan kita dari Tuhan. Lewat 3 tahapan ini tadi. Obsesi, opresi, dan posesi. Jadi ya kita semua bisa kena itu. Bisa. Yang setan yang bawah itu yang mengelihati. Setan yang receh-receh itu kelihatan. Nakut-nakuti gitu. Nah, setan yang lebih mengerikan itu yang sampai ke tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan dan sampai di pikiran. Betul. Jatuh dalam dosa berkali-kali, nah itu ya. Oke, mantap. Berbahaya. Terima kasih Romo Janmiko sudah mau sharing ke OMK Surabaya. Oke, sama-sama. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih sudah nonton video kita. Jangan lupa juga subscribe, like, and share. Jangan lupa juga follow Instagram kita di @OMK Surabaya. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa. Jaim, jagongan iman, bukan jaga image, Tapi jaga iman. dan jaga imun. Saya belum pernah pengakuan dosa ke Romo Janmiko. Kenapa? Soalnya kenal. Yo Sobat Bumble Indonesia, jangan lupa subscribe, like, and share OMK Surabaya. Kenapa? Karena kita adalah channel Katolik paling lucu Dunia. Sa dunia. Subscribe follow Dewi.